Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, Anda masih setia bersama dengan YouTube GBI Cempaka Mas, masih setia bersama-sama dengan kami seluruh gembala, pekerja dan umat Tuhan untuk sama-sama beribadah minggu pagi hari ini. Dan saya juga mengimbau untuk Bapak Ibu Saudara terkasih menyiapkan roti atau teh yang dapat menggantikan ibadah perjamuan pagi hari ini. Kita sama-sama minta biar Roh Allah melawat setiap kita. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada juga di rumah-rumah. Kita percaya bahwa anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Buktinya kita sudah mulai berganti bulan saudara, sekarang di semester pertama di bulan Juni 2021 ini. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak kita yang ada di rumah-rumah berdiri, kita berdoa. Kita menghadap kekasih kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang maha kudus, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu mengurapi, memberkati dan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Bahwa sampai saat ini kami ada karena kasih dan sayang Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur di awal bulan Juni tahun 2021, besar kasih karunia anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami itu semakin kuat, ajar kami itu semakin melekat, ajar kami untuk semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, dan saatnya kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, saya berdoa supaya saudara tetap percaya, tetap kuat, tetap sehat, dan teruslah mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orang sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perikop firman Tuhan ini, dari beberapa ayat yang sudah kita dengar, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saya kasih tema, kenapa atau mengapa kita kecewa. Ya. Nah, kita melihat dari ayat pertama dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ jelas diceritakan bahwa Daud bersama dengan orang-orangnya, mereka pulang ya ke Ziklag. Kemudian ketika mereka sampai di Ziklag atau sebelum sampai di Ziklag, nah, saudara, mereka berpikir istri mereka akan menyambut mereka. Mereka berpikir anak-anak mereka akan bersukacita karena papanya baru datang. Dan anak-anaknya pasti senang. Ya kan? Mereka berpikir istri mereka akan menyiapkan makanan yang enak di rumah mereka. Tetapi realitanya apa yang sedang terjadi, saudara? Nah ini dia. Di dalam ayat yang ketiga, keempat, kelima,
realitanya apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Tempat tinggal mereka habis terbakar, ya kan? Kemudian apa juga yang terjadi saudara? Anak istri mereka dirampas, ditawan. Bahkan ayat yang keempat, Daud pun menangis bersama-sama dengan orang-orangnya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangan mereka waktu mereka pulang, mereka akan bertemu dengan anak istrinya, tetapi realitanya rumahnya habis terbakar, anak istrinya kemudian ditawan, dan ayat yang ke-6 apa yang terjadi? Dan Daud sangat terjepit sebagai pemimpin. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya, seluruh rakyat itu pun pedih masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tapi Daud mengeluarkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ya, Daud pun kehilangan anak, kehilangan istri, saudara. Mereka menghadapi masalah yang sama. Anak istri dirampas, harta habis, saudara. Dan kemudian mereka marah sekali kepada Daud sebagai pemimpin. Nah ini dia. Mengapa kita kecewa? Terkadang kita mengharapkan pemimpin kita, orang yang kita bisa percayai, waktu kita bergerak pasti rumah kita akan aman, ya kan? Terjadi yang terjadi dalam kehidupan mereka sebaliknya, habis semua harta, anak istri dirampas. Demikianlah dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan kita bayangkan ketika kita berumah tangga, nanti rumah tangga kita akan harmonis, kemudian kita bisa bercengkrama dengan istri dan anak. Faktanya kadangkala terbalik dari apa yang kita harapkan. Kita mungkin membayangkan kita bisa bekerja di satu perusahaan, ya, kita membayangkan wah, kalau jadi pegawai negeri itu enak, ya kan? Sudah pensiun pun masih dikasih gaji. Tapi kadangkala enggak gampang juga waktu kita bekerja, ada sikur kiri, sikur kanan, hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, terkadang dalam hidup kita ini kita bisa kecewa. Mengapa kita kecewa? Itu pertanyaannya kan? Ya kan? Nah, Daud sebagai pemimpin mereka harapkan bisa atur semuanya dan segala macam, pasti aman lah. Apa yang terjadi? Pemimpin pun tidak bisa kita harapkan, bahkan kadangkala pemimpin pun membuat kita kecewa dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara, ya kan, banyak hal kadangkala dalam hidup kita ini membuat kita menjadi kecewa. Itu dia. Ya, banyak hal dalam hidup ini terkadang membawa kita kecewa. Oleh sebab itu, saudara, apa saja sih yang bisa membuat kita kecewa? Nah, ini yang pertama. Terkadang yang membuat kita kecewa, kita memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Ya, mungkin kita berharap sebagai pemimpin rohani akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Nasihat-nasihat yang mantap ketika saudara jemaat punya masalah. Tetapi kadang-kala saudara juga, kita sering lupa bahwa pemimpin juga manusia yang punya masalah dan tidak terlepas dari persoalan hidup. Dia juga punya keterbatasan. Nah, seandainya kita memiliki ekspektasi pemimpin bisa menyelesaikan segalanya, realitanya tidak seperti itu. Itu yang kadang-kala membuat kita kecewa. Ya, bahkan juga kadang-kala kita melihat hasil. Padahal yang kedua ini, usaha kita kurang maksimal. Ya, ini enggak terlepas saudara anak-anak Tuhan. Ada orang yang sudah ke gereja, sungguh-sungguh berdoa, tapi kadangkala usahanya enggak maksimal dalam bekerja. Nah, ini membuat dia kecewa. Dia bilang, udah berdoa, udah puasa, kok enggak diangkat juga menjadi pemimpin? Bukankah firman Tuhan berkata disiapkan jadi kepala dan bukan menjadi ekor? Iya, itu firman Tuhan, ya dan amin. Tapi kadangkala kita pun kurang maksimal. Ini membuat kita kecewa dengan hasil, saudara. Ya kan? Kadangkala juga yang membuat kita kecewa, kita meremehkan hal-hal yang sepele. Nah, itu dia. Kita pikir hidup ini udah terbiasa begitu gampang. Kita membuat sepele dalam segala hal. Tetapi kadangkala hal-hal sepele ini bisa membuat saudara kecewa. Contoh, ya, saudara mungkin diingatkan oleh orang tua, oleh papa atau mama, ya mungkin saudara sudah SMP, nanti nak
ya kamu kan lagi nonton TV. Sebelum tidur, sebelum habis nonton TV, tutup dulu pintu. Iya Pak, iya Ma, gampang aja. Ya, mungkin rumah saudara nggak terbiasa dikunci gitu kan ya, tapi kalau udah malam pasti dikunci. Nah, papa mamamu mengingatkan engkau, tapi engkau sambil nonton TV, ya sebentar, masih asik ini ya tontonannya atau filmnya, pasti saya kunci. Saudara, kita menganggap hal itu sepele. Pada saat engkau sedang menonton televisi, saudara, dan engkau mungkin capek dan lelah pada malam hari itu, ya kan? Sambil nonton TV, bukan engkau yang menonton TV, tapi televisinya yang menonton saudara. Saudara ngantuk, sudah nggak kuat lagi. Mungkin sambil nonton, ya matamu sudah berbayang-bayang. Dan terakhir engkau pun tertidur lelap, pintu tidak terkunci, buka celah. Hal yang sepele, dan maling pun bisa menghabiskan harta orang tuamu. Hal yang sepele membuat kadangkala akhirnya kita menjadi kecewa. Oleh sebab itu, ya Alkitab juga berkata, setialah dalam perkara kecil. Maka kalau engkau setia perkara kecil, seperkara besar akan diberikan kepada saudara. Jangan menganggap hal yang sepele itu biasa saja. Ini membuat kadangkala kita menjadi kecewa dalam kehidupan ini. Ya, kemudian juga ada anak-anak Tuhan, poin yang keempat ini, kadangkala kita banyak membuang-buang waktu. Masih muda, harusnya saudara fokus belajar, fokuslah sekolah, ya cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, apalagi di era teknologi IT saat ini, semua informasi bisa saudara serap, terutama anak-anak muda. Satu hari 24 jam diberikan Tuhan kepada semua manusia. Tapi terkadang ada orang-orang yang meresponnya dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak membuang-buang waktu, saving time, ya kan? Tapi orang yang ada yang tunda-tunda segala sesuatu seperti tadi, ya kan? Nah, akhirnya ketika ya engkau mencari pekerjaan, engkau tidak maksimal, engkau membuang-buang waktu, padahal hari lepas hari usiamu bertambah. Hal-hal itu terkadang yang membuat kita menjadi kecewa dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana agar kita tidak mudah kecewa? Ya, jangan seperti orang-orang Daud, ya, padahal mereka merasa sama-sama rugi, tapi mereka kecewa sama Daud, bahkan mau melempari Daud dengan batu, mau membunuh Daud, padahal Daud tidak bersalah. Kadangkala ada orang kecewa menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin, padahal kita sendiri yang salah. Misalkan membuang waktu tadi, tidak setia dengan perkara-perkara yang kecil, atau kita terlampau membuat ekspektasi yang tinggi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kekecewaan dalam kehidupan ini? Kembali kepada 1 Samuel tadi ya. Kita coba baca 1 Samuel 16, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama. 1 Samuel 16 dikatakan demikian. Ayat yang ke-18, ketika Daud ya diurapi menggantikan Saul menjadi raja. Dalam ayat yang ke-18 dari 1 Samuel 16 dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan, dengar, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ini dia. Bagaimana supaya kita tidak gampang kecewa? Yang pertama, fokuslah pada panggilanmu. Panggilan Daud, saudara, memang dia seorang mengembalakan domba atau kambing orang tuanya sering di hutan. Tapi dia tahu posisinya dia tahu panggilan dia adalah seorang pahlawan, seorang prajurit yang elok tampaknya dan disertai Tuhan. Itu dia. Panggilan dia seorang pahlawan, seorang prajurit. Makanya di Israel orang itu menghormati Daud sebagai pemimpin perang. Panggilannya itu loh saudara. Nah saudara, sewaktu orang-orang marah kepada Daud,
lalu hendak menghajar dia, tapi Daud nggak peduli dengan orang-orang tersebut. Dia sadar mereka bukan lawan saya. Saya ini punya posisi sebagai seorang pahlawan, seorang prajurit yang tidak mau pusing dengan perkara-perkara sepele. Ya, fokus Daud kepada panggilannya. I am the hero, ya kan? Saya pahlawan. I am the soldier. Saya tentara Allah yang sangat luar biasa, ya. Kemudian kalau kembali ke dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6b, ini yang dilakukan seorang prajurit seperti Daud. Kembali kepada 1 Samuel 30 ayat yang ke-6b, dikatakan begini. Tetapi Daud, nah lihat dia. Fokusnya apa? Seorang pahlawan, seorang prajurit, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seorang prajurit, dia tidak memusingkan perkara-perkara yang remeh-temeh. Fokusnya dia menyenangkan hati pemimpinnya. Dia tahu panggilannya ini. I am the army of God. Saya adalah tentara Allah yang luar biasa. Perkara-perkara sepele, I don't care. Saya nggak peduli, kata Daud. Demikian juga dengan kita. Jangan persoalkan masalah remeh-temeh. Tapi engkau dipanggil Tuhan yang sangat menjadi orang yang sangat luar biasa. Kembali, fokuslah kepada panggilanmu. Terkadang iblis berusaha untuk mengoyahkan supaya engkau lari, supaya engkau bias dari panggilanmu. Tapi Tuhan mau memanggil saudara. Dia mau memakai saudara. Dia mau memaksimalkan saudara. Dia rindu saudara semakin hari semakin mengerti panggilan ini. Dia Tuhan tahu ketika engkau sedang dipanggil Tuhan, ada saja hal-hal yang membuat engkau bias. Daud juga berhadapan dengan hal-hal demikian. Daud pun ruginya sama, istrinya dirampas, anaknya dirampas. Apa bedanya? Tetapi mereka, orang-orang Daud bahkan menyalahi Daud, hendak melemparinya. Tapi Daud hendak berfokus kepada masalah yang remeh-temeh. Amin. Daud sadar dia seorang prajurit. Daud sadar dia sebagai pahlawan. Daud sadar ia disertai Tuhan. Kalau saya disertai Tuhan, saya tidak mau peduli dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele. Jadi Daud kembali kepada panggilannya. Ia seorang tentara Allah yang sangat luar biasa. Coba bayangkan saudara, waktu dia berhadapan dengan Goliat. Wow, itu luar biasa bukan? Orang menganggap dia sebelah mata. Saudara-saudara dia, ngapain kamu kesini, ya kan? Kamu ini cari gara-gara. Padahal kakaknya yang besar tinggi juga gak berani. Saul pun gak berani. Tapi Daud berkata, I know God who call me untuk menjadi hero. Wah, saudara, tahulah panggilanmu. Supaya engkau tidak kecewa ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ingat, engkau dipanggil Tuhan untuk mengalahkan persoalan. Engkau dipanggil Tuhan untuk mengatasi persoalan. Ya, kita ini saudara punya kualitas. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita punya kualitas menurut gambar dan rupa Allah. Engkau berkualitas. Katakan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, engkau berkualitas. Itulah panggilanmu. Ingat yang pertama. Daud gak peduli dengan masalah remeh-temeh. Dia tahu panggilannya. Amin. Yang kedua, ini dia. Yang kedua kita baca dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ya, kita baca sekali lagi. Dikatakan begini. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itulah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Lalu Daud, coba lihat, perhatikan ayat 7 dan 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, coba lihat. Dan waktu Daud bertanya,
Kemudian ayat yang ke-8b berkata demikian, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, Daud ini selalu berserah kepada Tuhan dan bukan kepada kekecewaan. Nah, lihat fokusnya Daud, dia berserah kepada Tuhan. Dia datang minta baju efod untuk menghadap Allah. Tuhan, kami terjepit. Dia berserah. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi aku datang kepada Tuhan. Aku enggak mau kecewa seperti prajurit-prajuritku. Sebab kualitasku bukan kualitas seorang yang kalah. Bukan seperti mereka, saya punya kualitas adalah tentara Allah. Lihat, dia punya masalah yang sama. Tapi fokusnya beda, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tapi aku datang kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini, dan saya percaya Tuhan akan memberikan solusi kepada saya. Itulah Daud. Daud tidak mau berlama-lama dalam kesedihan. Ya, orang yang berlama-lama dengan kesedihan, maka dia gampang kecewa. Ingat itu. Engkau lama-lama ketika engkau memikirkan persoalan masalah, engkau mungkin sedang rugi, ya, daganganmu rugi, engkau ditipu orang dan engkau selalu memikirkannya, engkau sedang berlama-lama dan engkau siap untuk dikecewakan. Tapi Daud, dia tidak mau untuk gampang kecewa. Sehingga Daud berserah kepada Tuhan. Dia ngobrol, dia ada masalah, saya datang kepada Tuhan. Ya kan, daripada ngobrol dengan teman, daripada ngobrol sama orang lain, paling orang lain pun tidak bisa bantu saudara. Bahkan kadang-kala sering kali orang suka dengan, ini yang terjadi saudara. Orang suka ketika ada temannya jatuh. Orang lebih suka ketika kita lagi masalah, ya. Gitu loh. Dalam kehidupan di dunia ini, tapi Daud lebih memilih mengandalkan Tuhan. Daud lebih memilih untuk lebih suka berkata-kata dengan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan. Ayat 7 dan 8, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod ya untuk dia datang kepada Tuhan dan bertanyalah Daud. Artinya Daud berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala sesuatu yang diizinkan segala sesuatu tidak pernah terjadi kebetulan dalam hidup ini. Sehingga Daud tahu fokus dia harus datang kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya. Orang yang belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak gampang untuk dikecewakan. Saudaraku, hari-hari ini mungkin situasi kita tidak berubah. Tapi kalau engkau cuma berfokus kepada COVID saja, berfokus kepada ekonomi yang susah, engkau semakin kecewa. Tapi kalau engkau ambil waktu dengan Tuhan, utarakan masalahmu, bincang-bincang dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. How to solve my problem, my Lord. Tuhan tolong saya, buka jalan. Saya sudah mentok Tuhan, udah bohwat, kira-kira gitu ya. Udah mentok, gak tahu lagi apa yang saya harus lakukan. Bagaimana juga Musa pada saat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mentok. Depan laut Teberau, belakang tentara Firaun. Udah mentok, maju kena, mundur pun kena. Tapi waktu mereka mentok, Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Just a stick, cuma tongkat saja. Tapi tongkat dalam pengurapan Tuhan membuat segala sesuatu, mendatangkan anugerah. Apa yang ada padamu, kalau engkau serahkan kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan anugerah, akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan solusi-solusi, akan mendatangkan jawaban-jawaban doa bagi saudara dan saya. Pesan yang kedua, ketika engkau punya masalah dan tidak mau kecewa, ini pesannya, berserah total kepada kehendak Tuhan. Percayalah kepada Dia, pasti ada solusi dan jawaban. Pesan yang ketiga dan yang terakhir. Nah ini dia. 1 Samuel 30 ayat yang ke-26 ya. Ayat yang ke-26 dikatakan ketika Daud sampai ke Ziklag, setelah mereka rebut, setelah ayat 8 Tuhan perintahkan kejar
orang-orang yang merampas istrimu. Dan akhirnya Daud pergi, ya itu dia, karena orang mengandalkan Tuhan ada solusi. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Pesan yang ketiga, selalu bersyukur. Selalu bersyukur dan berbagi. Engkau akan memiliki masa depan. Selalu bersyukur dan berbagi. Daud, saudara, waktu dia diperintahkan Tuhan, oke kejar. Kemudian Daud kejar. Di dalam ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-30 saya baca buat saudara, dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan gerombolan yang merampas istri dan harta benda mereka, menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Coba lihat, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu maksudnya. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Lihat, orang kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa balikkan tangan. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai kepada segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow. Daud mengambil segala kambing, ini bonusnya. Ya, Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Pertama mungkin dianggap rugi karena istrinya, anaknya, harta dirampas. Tapi Daud tidak kecewa. Dia datang kepada Tuhan, dia berserah. Minta hikmat Tuhan, jawaban Tuhan. Tuhan berkatakan serbu, kejar, dia datang, dia kejar. Dia perangi, dia hajar musuhnya. Anaknya, istrinya kembali, hartanya kembali. Ada harta bonus daripada gerombolan orang Amalek itu. Dia ambil domba, kambing, dan harta benda. Selalu ada berkat Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Yang setuju katakan amin. Waktu Daud dapat hasil rampasan, dia tidak ego juga, dia bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kemudian dia mengucap syukur, membagi-bagikan hasil jarahan. Dia tidak lupa untuk berbagi. Berkat yang Allah berikan kepada kita, diizinkan Tuhan supaya kita berbagi berkat dan bersyukur kepada Dia. Waktu kita bersyukur itu adalah ungkapan bahwa Tuhan itu baik. Selalu baik. Sudah rugi, Tuhan kembalikan, bonus lagi. Bukankah Tuhan itu baik? Katakan amin. Dan bersyukur itu mendatangkan kelebihan. Nah itu dia. Bersyukur itu mendatangkan kelebihan. Kalau engkau bersungguh-sungguh, semakin mendatangkan kerugian. Percaya saja. Ya, bersyukur itu mendatangkan bonus, mendatangkan kebahagiaan, tapi bersungguh-sungguh mendatangkan masalah, mendatangkan persoalan, mendatangkan sakit penyakit. Hidup adalah pilihan. Pilihlah bersyukur. Ketika engkau bersyukur, ada bonus yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Bebanmu terangkat ketika engkau bisa mengucap syukur. Waktu engkau bisa mengucap syukur, dan Tuhan izinkan hatimu untuk berbagi, engkau sedang siapkan masa depanmu yang sangat luar biasa. Daud bukankah masa depannya luar biasa? Dari keturunan Daud, lahirnya Salomo. Dari Salomo dan keturunan-keturunannya melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat yang istimewa, ada hari depan yang dijanjikan. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan, besar rahmatnya kepada orang yang tidak gampang kecewa. Haleluya. 3 poin ini Bapak Ibu secara kesimpulannya, bagaimana supaya kita tidak kecewa. Ya, jadi poin yang pertama supaya kita tidak kecewa adalah apa? Fokuslah kepada panggilan. Jangan perkara-perkara remeh-temeh membuat engkau gagal dalam panggilanmu. Itu dia, ya kan? Kemudian apa saudara? Selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berfokus kepada kekecewaan, kepada masalah. Berserah kepada Tuhan secara total. Hatimu menjadi plong. Ya. Kalau engkau mungkin sudah berdoa untuk sakitmu, belum selesai juga.
Cobalah berserah sepenuhnya supaya hatimu minimal menjadi plong, menjadi sukacita. Dan poin yang terakhir adalah apa saudara? Ya, bersyukur dan kemudian kita bisa berbagi dan engkau akan mendapatkan masa depan yang luar biasa. Kita berdoa, kemudian siapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Agung, Allah yang punya desain yang sangat luar biasa. Kepada setiap kami anak-anak-Mu, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan pengharapan. Engkau siapkan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun seperti Daud, banyak solusi-solusi yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di pertengahan tahun 2021 ini, meskipun situasi, meskipun ekonomi yang tidak membaik, tapi kami percaya kalau Daud Tuhan tolong dan kami pun pasti Tuhan tolong. Di rumah-rumah jemaat pun pasti Tuhan tolong, dan yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang putus asa akan mendapatkan pengharapan baru ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan yang hebat dan dahsyat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Kami berterima kasih buat segala kasih karunia, buat segala solusi-solusi yang Tuhan sudah siapkan kepada kami ketika kami berfokus hanya kepada Tuhan dan tidak gampang untuk kecewa dalam hidup ini. Bapak, betapa luar biasanya kami memiliki firman Tuhan. Betapa luar biasanya kami memiliki Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk karya Tuhan yang ajaib. Ajar kami untuk tidak gampang kecewa. Ajar kami untuk tidak gampang putus asa. Ajar kami untuk tidak gampang bersungut-sungut. Ampuni dosa, pelanggaran, hati, pikiran, perbuatan kami yang salah. Darah Yesus menguduskan kami. Kami tahu kami punya Tuhan hebat. Punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yang sanggup membalikan keadaan. Kalau Daud, Tuhan balikan keadaannya. Istrinya Tuhan kembalikan. Anaknya Tuhan kembalikan. Bahkan dapat bonus. Biarlah kami juga alami bonus Tuhan ketika kami tidak kecewa. Terima kasih Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami dalam nama Yesus. Kami juga siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Siapkan roti, siapkan anggur. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan anugerah, yang mendatangkan pengampunan bagi kita, yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Oh Rabba Shantara Bapa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan rotimu, anggurmu. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Tubuhnya 2000 tahun yang lalu dipukul, ditendang, diludahi. Sesungguhnya semua kesalahan, pemberontakan kita ditimpakan kepada tubuhnya. Supaya tubuh kita yang fana ini digantikan dengan tubuh kemuliaannya. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Darah yang tertumpah mulai pada saat dia dicambuk, pada saat dia dipukul, pada saat dia dimahkotai duri, pada saat dia menanggung semua penderitaan. Oleh darahnya semua dosa-dosamu, semua pelanggaranmu, semua sakit menyakit, semua kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk penyakit
Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Pembatas itu sudah robek. Sehingga kita bisa melihat Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus dengan menumpahkan darahnya. Sehingga hidup kita yang lama digantikan dengan hidup yang baru. Inilah darah Yesus, darah anak domba. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban supaya kita terus mengenang betapa hebatnya kasih-Nya, betapa luar biasanya pengorbanannya, betapa dahsyatnya cinta yang diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami yang seringkali mengecewakan hati-Mu, melalui keadaan situasi yang sangat sulit ini, kadangkala kami masih terus kecewa. Kami kadangkala jadi putus asa. Kami sering membuat kesalahan-kesalahan. Tuhan, tapi hari ini semua pelanggaran kami Engkau sudah ampuni 2000 tahun yang lalu. Kami percaya kami memiliki masa depan yang luar biasa ketika kami tidak kecewa. Ketika kami berfokus kepada panggilan, ketika kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kami selalu bersyukur dan berbagi, dan kami akan memiliki masa depan. Berkati anak-anak Tuhan di rumah-rumah yang mengangkat tangan, angkat tanganmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau terima anugerah Tuhan, engkau terima mujizat Tuhan, engkau terima masa depan yang luar biasa. Perdamaian dalam keluargamu akan terjadi, sakitmu disembuhkan, jalan-jalan baru sedang Tuhan bukakan kepada engkau. Ada kasih-Nya, ada jamahan-Nya, ada anugerah-Nya, yakni Roh Kudus yang menuntun menyertai saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah rumah tangga dan berumah tangga dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri kebaktian kita minggu ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Ya, angkatlah kedua tanganmu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang sangat luar biasa, engkau diciptakan sempurna, engkau pasti memiliki masa depan yang luar biasa. Ketika engkau berfokus kepada Dia dan tidak gampang kecewa, maka ada anugerah-Nya, ada kasih-Nya, ada pertolongan-Nya, ada rahmat-Nya diberikan kepada engkau, yakni firman Tuhan. Dan pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai saudara. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bless you.